Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami mengawali aktivitas kami di pagi hari ini dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kolose 1 ayat 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita merupakan himne Kristus atau keagungan Kristus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kenapa ada himne Kristus? Karena ada suatu persoalan yang terjadi di jemaat Kolose. Persoalan yang terjadi adalah bagaimana jemaat Kolose mulai terinfeksi dengan sudut pandang yang awalnya takjub, yang akhirnya mulai memudar dengan mengisi hal-hal yang lain dan bukan lagi keagungan Kristus. Mereka terinfeksi dengan pemahaman jemaat Yudaisme tentang malaikat, di mana malaikat merupakan ciptaan tertinggi yang diciptakan Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Kristus adalah keutamaan Allah, karena di awal ataupun di akhir Kristuslah yang diciptakan yang mulia. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa mulailah kita untuk kembali mengagungkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ada hal yang awalnya takjub akhirnya menjadi suatu hal yang membosankan, karena menjadi suatu entitas yang tidak lagi dipahami dengan sebenarnya. Oleh sebab itu, mulailah kita diingatkan untuk kembali kagum akan karya Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama, bangkitkan rasa kagum. Yang kedua, rasa kagum juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Itu sebabnya ketika orang kehilangan rasa kagum, dia menganggap rendah akan sesuatu. Bencana alam yang terjadi beberapa bulan yang lalu merupakan kehilangan rasa kagum akan ciptaan Tuhan, sehingga menganggap hal itu biasa-biasa saja dan menganggap menebang hutan ataupun hal-hal lainnya, mengeksploitasi alam, merupakan hal yang biasa, karena rasa kagum itu telah hilang melihat apa yang dihadapannya. Oleh karena itu, betapa pentingnya rasa kagum sehingga kita bisa menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita. Dan inilah pesan pertama yang diingatkan kepada kita. Yang terakhir, saudara yang terkasih, di sini juga lah dikatakan bahwa dari Dia dan untuk Dialah diciptakannya Allah. Dalam hal ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa orientasi pusat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini kembali kepada Kristus. Itulah pesan Minggu Epifanias yang mengingatkan bahwa wajah Allah telah terpusat di dalam yang namanya Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita berpusat kepada Kristus, sehingga itulah menjadi gerak yang menjadi suatu acuan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, di mana kami boleh merasakan takjub akan karya Tuhan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini menjadi gerak kami, menjadi pegangan kami, sehingga kami Tuhan boleh takjub di atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, baik di tengah kehidupan kami, di tengah keluarga maupun pekerjaan kami, sehingga kami menjalaninya Tuhan dengan sukacita, penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.